Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Amalia dengan NPM 17170510079. Di sini saya dari kelas A ingin menjawab mengenai soal ujian akhir praktikum dari mata kuliah Machine Learning. Untuk yang nomor pertama yaitu penjelasan data dan menganalisis data, kemudian clustering secara partisional dan hierarkikal, menganalisis matriks distance data dengan time series, kemudian untuk partisionalnya dengan K-means, lakukan elbow graphic analisisnya dan membuat grafik plot, kemudian untuk hierarkikalnya K-tree dengan grafik dendrogram. Untuk menjawab nomor 1, nah data ini didapat dari website Machine Learning Repository, di mana banyaknya data ini terdapat 325.834 data dengan 175 atribut. Nah, data ini merupakan data besar, data dari radar optik bitemporal untuk klasifikasi lahan pertanian. Nah, gambar ini dikumpulkan oleh RapidA di dekat wilayah Winnipeg, Manitoba, Kanada pada tahun 2012. Langsung saja, yang pertama kita akan mengimport data yang tadi. Nah, di sini kita dapat menselect filenya yang telah kita download tadi. Nah, karena datanya sudah saya ubah ke dalam file CSV, maka bisa langsung dipanggil dengan read CSV. Kita tunggu sampai importing datanya selesai, karena datanya ini cukup besar, sekitar 300.000 data, maka memerlukan waktu yang sedikit lama. Kita tunggu saja sampai datanya terbaca. Sudah selesai dengan my data dengan isi datanya 325.834 objek dengan 175 variabel. Kemudian kita enter my datanya. Kita memplotkan data 120 data. Nah, di sini plotnya sudah terlihat. Kita zoom supaya bisa dilihat dengan jelas. Nah, ini belum menggunakan time series-nya. Nah, di sini saya akan mengubah time series ke dalam seluruh datanya. Nah, di sini untuk plot menggunakan time series sudah terlihat. Kita zoom supaya terlihat lebih jelas lagi. Nah, di sini terdapat 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, di mana ini bisa deklarasi pola untuk normal, cyclic, increasing, decreasing, upward, dan downward. Nah, kemudian kita melakukan clustering secara partisional dan hierarkikal, tapi saya ingin membuat plot time series menggunakan indeks sampel dengan data kelima 105, 205, 305, 405, dan 505.
Nah, indeks sampelnya sudah terbaca. Kemudian kita membuat sampel untuk my data dengan indeks sampelnya. Kemudian membuat plot untuk time series-nya. Nah, di sini sudah terlihat untuk plot time series. Kemudian saya melakukan clustering dengan n sampelnya yaitu 20. Kemudian membuat list sampel data 1 sampai dengan 100. Kemudian indeks sampelnya. Data sampel ke dalam my data dengan indeks sampelnya. Dan yang terakhir str untuk data sampel. Nah, di sini sudah terbaca untuk 120 objek dengan 175 variabel. Nah, kemudian kita mendeklarasikan pola. Nah, polanya ini bisa normal, cyclic, increasing thread, decreasing, upward, dan downward. Nah, di sini kita running. Kemudian kita view untuk pattern-nya. Nah, di sini bisa dilihat untuk data 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 ini masuk ke dalam kategori pola normal. Kemudian ada cyclic dari data 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40. Kemudian ada increasing, decreasing, dan sebagainya. Kemudian kita melakukan matrix distance calculate dengan implementasi metode DTW. Di sini kita harus menginstal package terlebih dahulu, tetapi saya sudah menginstalnya tadi. Kemudian saya hanya tinggal memanggil library-nya saja. Nah, DTW ini merupakan singkatan dari Dynamic Time Warping. Kemudian kita memanggil metodenya. Setelah itu kita membuat tabel distance-nya dengan matrix distance data. Nah, kita lihat untuk tabel distance-nya. Nah, di sini sudah terlihat untuk tabel matrixnya. Kemudian kita melakukan partition data menggunakan key-means. Dengan key-means data menggunakan data sampel dengan centernya 20. Kemudian kita melihat key-means datanya. Nah, di sini untuk datanya 1, 7, 13, dan 19. Untuk total SS-nya itu 99,1%. Untuk data 159 ada cluster, center, touch, witness, dan sebagainya. Kemudian kita membuat grafik analisis elbow-nya dengan menginstal package. Nah, di sini saya sudah menginstal sebelumnya, kemudian saya hanya perlu memanggil library-nya saja. Kemudian set-nya 1, 2, 3, dan 4.
Kemudian kita memanggil WSS untuk enrow data sampel ke 1 di sum, kemudian apply ke data sampel 2 untuk variabelnya. Untuk i data kedua sampai ke 10 dengan WSS i di sini, kemudian sum key means data sampel untuk center dan witness. Kemudian kita membuat plotnya. Nah, di sini plotnya sudah terlihat. Tidak bisa di zoom karena marginnya terlalu besar. Nah, ini untuk elbow graphic analysisnya dari data 0 sampai ke 20. Kemudian kita melakukan graphic plot, men-setting untuk set-nya. Nah, ini untuk grafik plot kita perbesar. Nah, untuk datanya dari data 1 sampai ke data 10. Di mana data 1 ini data yang paling tinggi, kemudian sampai ke data 10 ini penurunan grafiknya. Kemudian kita melakukan hierarchical menggunakan cast tree dan grafik dendrogram. Nah, di sini kita membuat plotnya untuk grafik dendrogramnya. Nah, di sini sudah terlihat untuk plot dendrogram. Kita zoom. Nah, ini merupakan grafik dendrogramnya, tetapi belum di clustering. Kemudian kita membaginya ke dalam 6 kategori. Nah, di sini sudah terbagi menjadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena terlalu banyak, saya bagi ke 4 clustering. Nah, di sini sudah terbagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita ke nomor 2, yaitu klasifikasi dan prediksi menggunakan decision tree
pisahkan data ke dalam 75% data training dan 20%-nya ke dalam data tes. Jelaskan model decision tree yang dihasilkan, kemudian menjelaskan tabel hasil prediksi training dan analisis akurasi trainingnya, menjelaskan tabel hasil prediksi, testing, dan menganalisis hasil akurasi testing. Nah, datanya ini diambil data radar optikal yang tadi, data yang sama, kemudian kita menginstal library, menginstal package maksud saya. Nah, karena saya sudah menginstal sebelumnya untuk kedua package ini, Nefbayes, saya hanya perlu untuk memanggilnya saja. Kemudian saya memisahkan data ke dalam 75% data training dan 20%-nya ke dalam data tes. Nah, di sini saya membuat indeks di mana sampel datanya ini berisikan data sampel dengan membaginya ke 75% data training dan 25%-nya ke dalam data tes. Kemudian kita running. Oh ya, kita harus merunning ini terlebih dahulu. Kemudian indeksnya data training dengan data sampel indeks ke-1. Kemudian data tesnya data sampel indeks kedua. Kemudian kita memodelkan decision tree-nya dengan menginstal package party. Saya sudah menginstal tadi, jadi saya hanya perlu memanggil library-nya saja. Kemudian membuat model Nefbayes dengan K3 F50. Di sini sama dengan data train. Kemudian kita memanggil model Nefbayes. Nah, di sini sudah terlihat tetapi kurang jelas karena tidak bisa terbaca. Ini lebih mudah menggunakan Nefbayes, menggunakan plot maksud saya. Dengan di sini terbaca mendapat 7 terminal nodes. Kemudian kita melihat untuk plotnya. Nah, di sini plot sudah terlihat. Kita zoom supaya bisa lebih terlihat dengan jelas. Nah, di sini sudah terlihat tadi mendapatkan 7 node 1, yaitu node ketiga, node 6, node 7, node 8, node 11, 12, dan 13. Kalau dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ya, benar ada 7 node. 3, 4, 5, 6. Kemudian kita memprediksi data trainingnya dengan P1, prediksi model Nefbayes di sini dengan data training. Kemudian kita membuat tabel datanya. Nah, di sini sudah terbaca untuk prediksi data trainingnya. Dengan angka yang terkecil yaitu di minus 6,9794375 data ke-8. Kemudian kita menganalisis akurasinya. Nah, untuk data min dari prediksi data training di sini mendapat 0, nilai 0. Kemudian untuk prediksi data tesnya sama seperti tadi, untuk prediksinya cuma diganti di sini modal Nefbayes, kemudian data tes untuk data
tes. Kemudian kita membuat tabel untuk data tesnya. Nah, di sini data yang terlihat ada di 1, 2, 5, 4, 6, 1, 2, 3. Dengan data paling kecil yaitu minus 6, 7, 9, 7, 9, 4, 3, 7, 5. Nah, di sini nilainya sama seperti tadi, cuma berbeda di data yang paling sini. Paling kanan ini 18, 18, 14, 26, 7, 16, 8. Kemudian ini berbeda, ada di 1, 2, 5, 4, 6, 1, 2, 3. Kemudian kita menganalisis untuk akurasi data tes. Nah, di sini mendapat akurasi nilainya yaitu 0. Demikian penjelasan dari saya akhiri. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.